Ini pertanyaan terakhir Buya dari Jafarudin Cirebon. Assalamualaikum Buya. Ada seorang yang ingin bertemu Tuhan. Seorang tersebut mengetuk pintu, kemudian ada yang menjawab, "Siapa itu?" "Aku Jafar." Terjawablah, "Pergilah engkau." Akhirnya Jafar pergi, merenung ke sebuah tempat tersembunyi, dan ia kembali mengetuk pintu. Terjawablah, "Siapa itu?" Ia jawab, "Engkau. Bagaimana cara menghilangkan hakikat aku?" Wah, ini puisi juga nih. Iya. Iya. Begini, ini tingkatan fana itu seperti apa sih? Saya mau nanya, Bapak dicaci maki tersinggung nggak? Dicaci maki tersinggung nggak? Berarti masih ada. Disanjung seneng nggak? Nggak ada. Mobilnya hilang sedih nggak? Jadi seperti apa orang yang fana itu? Begini yang jadi persoalan mah. Satu persatu dulu ya. Ketika Anda merasa sedih mobilnya hilang, pertanyaan saya, kenapa sedih? Pak Badar mobilnya hilang, sedih. Saya nanya, kenapa sedih? Nah, kalau belinya susah, kalau belinya mudah sedih enggak? Oke, sama juga. Mobilnya cuma satu-satunya. Kalau punya 3 hilang 1 sedih enggak? Alasan lagi karena kreditnya belum lunas. Kalau sudah lunas sedih enggak? Nah, sudah, oke, semuanya ternyata itu kamuflase semua itu. Kalau yang hilang mobilnya Pak Bedo, Pak Ubed, sedih enggak? Enggak. Sebabnya kesedih? Bukan punya saya. Berarti sedih itu munculnya karena kita merasa memiliki. Kalau kita masih merasa memiliki, berarti kita masih ada, belum fana. Siapa itu? Anak-anak baik. Sudah, kita kembangkan. Jadi sebabnya kita sedih adalah karena kita merasa memiliki. Dalam agama dibenarkan gak kita merasa memiliki? Nah, disinilah fikih bermain. Ini tanah punya saya punya sertifikatnya. Betul enggak? Ini rumah saya, ini izin IB-nya ada. Ini istri saya, ini buku nikahnya ada. Semua kita mengklaim semuanya milik kita. Nah, ketika apapun hilang kita sedih, kesimpulannya semakin Anda banyak memiliki, Anda orang yang paling banyak merasa sedih. Ternyata yang paling bahagia namanya Bitarmi. Dia nggak pernah sedih rumahnya kebakar. Sebabnya apa? Dia nggak pernah sedih kehilangan mobil. Sebabnya apa? Dia nggak pernah anaknya mati. Jadi ternyata yang paling bahagia adalah orang yang tidak punya apa-apa. Ini. Jadi artinya fikih membenarkan orang memiliki, tapi akidatan kalau Anda masih sedih berarti Anda bisa memiliki. Sekarang saya mau nanya. Allah berfirman, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Semua apa saja yang ada di langit dan di bumi semuanya milik Allah. Mengakui tidak? Jujur aja. Milik siapa alam dunia semuanya? Milik Tuhan. Termasuk dirimu juga dimiliki Tuhan. Mobilmu juga. Oke? Berarti semuanya milik Tuhan. Tuhan mengatakan semuanya milikku, dan Anda mengatakan kecuali mobil ini milikku. Berarti di situ ada dua pihak yang berebut kepemilikan. Andai kan mobil saya juga ada yang mengklaim mobil lagi, ada 2 BPKB, berujung ke kantor polisi enggak? Ke pengadilan enggak?
Berarti kalau Anda merasa memiliki, siap-siap bertengkar dengan Tuhanmu. Ngeri kan? Kita tidak pernah bertobat kepada Allah ketika kita merasa memiliki, karena kita tidak merasa berdosa. Anda dipuji senang nggak? Bukankah Anda mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, segala pujian milik Allah? Kenapa Anda ikut senang? Di sini berebut dengan Allah lagi. Orang yang memusyrikkan saya, musyrik, ini panjang, terus .com akhirnya. Karena Buya Sako ternyata praktek paranormal. Oke. Orang yang mengatakan musyrik itu, dia marah kepada bawahannya. Dia mengatakan masa depanmu ada di tanganku. Bahasa Tuhan itu bahasa makhluk tuh. Yang bisa menentukan masa depan orang siapa. Dia tidak sadar telah mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Termasuk orang nyumbang masjid juga. Kalau nggak ada gue nggak bakal jadi nih. Pernah dengar ngomong gitu? Lamun lakare yang masa dadia. Bahasa Dermayu nih. Bahasa apa namanya? Purnama. Kalau nggak ada gue nggak bakal jadi nih. Saya bilang ada Allah. Biar ada, kalau gue nggak ada jadi. Jadi yang menentukan siapa? Bukan Allah, aku menentukan. Jadi ternyata ribut musyrik, dianya sendiri bibitnya musyrik. Kita semua mengatakan sebagai hamba, semuanya Allah yang mengatur, betul nggak? Tetapi Anda tiap hari mengatakan bahwa Allah tidak akan merubah nasib suatu bangsa kecuali bangsa itu merubah nasibnya sendiri, peduli dengan Tuhan. Tuhan akan ikut sama kita. Kita berubah, Allah merubah. Kita tidak, Allah tidak. Kita ngulon, Allahnya. Kita ngetan, Allahnya ngetan. Kita mandeg, sing tadi majikan siapa? Ini semua kita bongkar semuanya. Kapan Anda bisa fana? Ketika Anda sudah tidak mengatakan aku tidak bisa apa-apa dan aku tidak punya apa-apa. Itulah makanya kita mengatakan sampai kapan kita bisa tingkat fana? Proses panjang. Anda mau ikut saya silahkan. Tapi di tengah lautan jangan bertanya mana tepinya. Terima kasih.